Tabe, nu apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Menteri Pertahanan RI memimpin langsung penyegelan perusahaan tambang ilegal di Kabupaten Morowali. Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Donggala berunjuk rasa menuntut pembayaran gaji. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap nelayan yang jatuh di perairan Batu Suya. Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH menyegel perusahaan tambang nikel PT Bumi Morowali Utama yang beroperasi di Desa Lorenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Selasa siang. Penyegelan ditandai dengan pemasangan papan pelang besi segi 4 di atas kawasan konsensi perusahaan tambang nikel PT BMU yang bertuliskan areal pertambangan PT Bumi Morowali Utama seluas 62,15 hektar. Lahan tersebut dalam penguasaan pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Penyegelan dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Morowali bersama Panglima TNI dan Kapolri. Penindakan tersebut dilakukan karena PT BMU melakukan aktivitas penambangan di dalam kawasan hutan tanpa mengantongi dokumen izin pinjam pakai kawasan hutan. Atas arahan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Satgas juga menyita barang bukti berupa 20 unit dump truck dan 6 unit alat berat yang bekerja di PT Bumi Morowali Utama. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin mengatakan bahwa pihaknya bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung diperintahkan langsung oleh Presiden RI untuk menyaksikan langsung letak lokasi pertambangan ilegal tanpa izin yang selanjutnya akan dikuasai kembali oleh negara. Ini adalah upaya preventif yang kita lakukan dan secara nasional kita akan melakukan penyekatan dari wilayah perairan kita yang mungkin akan terjadi penyimpangan atau penyelundupan keluar wilayah nasional. Saya kira ini sudah jelas saya sampaikan dan juga sudah jelas didengarkan oleh teman-teman sekalian dalam paparan dari Komandan Satgas. Saya sekali lagi terima kasih atas perhatian. Safri menegaskan jika pemerintah akan melakukan penertiban terhadap semua kegiatan pertambangan yang ilegal. Sedangkan perusahaan yang legal akan didorong tetap berproduksi. Abdul Haris Haryanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berunjuk rasa di kantor Gubernur Sulawesi Tengah Rabu siang. Mereka menuntut pembayaran gaji 13 dan 14 yang belum diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Donggala. Masa yang berunjuk rasa terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan teknisi. Masa menyampaikan jika pemerintah Donggala beralasan tidak dapat membayarkan gaji pegawai P3K karena APBD Donggala mengalami defisit. Mereka meminta Gubernur Sulawesi Tengah membantu mediasi masalah yang menimpa ratusan tenaga P3K tersebut. Selain itu, terdapat juga 1.886 orang lulus seleksi tahap 1 tahun 2024 belum menerima surat keputusan pengangkatan. Koordinator lapangan Raslin mengatakan jumlah pegawai P3K di Kabupaten Donggala sebanyak 2.055 orang yang terdiri 1.582 guru, 449 tenaga kesehatan dan 24 tenaga teknis.
Persoalan tersebut sudah pernah diadukan ke Bupati dan DPRD Donggala, namun tidak ada penyelesaian. Berulang kali kami melakukan upaya persuasif, preventif dan persuasif kepada Bupati Donggala, namun kami hanya mendapatkan jawaban yang sama. Sehingga selaku koordinator aksi, kami bersepakat untuk melakukan aksi di kantor gubernur. Karena kami masih yakin dan percaya bahwa Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Haji Anwar Hafid, salah seorang figur yang sangat solutif. Dan itu kami optimis dan percaya, terbukti bahwa aksi tadi kami mendapat tanggapan dan respon yang baik dari Gubernur. Sulawesi Tengah berkenan gaji 13. Salah seorang P3K yang bertugas sebagai guru SMP Batu Suya, Ansar Renaldi, meminta agar gaji 13 dan 14 segera dibayarkan karena akan digunakan untuk membayar uang sekolah anak-anaknya. Kalau mengabdi ini sudah kurang lebih 12 tahun. Berangkat kemarin 2024. Harapannya kita itu tetap kita berharap tetap dibayarkan, karena kemarin kita berharap itu dibayarkan karena kita kan ada anaknya sekolah. Kita berharap kemarin itu dibayarkan supaya anak kita bisa tetap lanjut sekolahnya. Nah, pada akhirnya karena tidak dibayarkan, kalau punya anak dipindahkan ke kampung ulang. 50 kilo, PP 100 kilo, tidak bisa pada kendaraan roda 4. Menanggapi aksi tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Adiman, berjanji akan menindaklanjuti tuntutan massa dan melaporkan ke Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Ia memberikan kesempatan kepada perwakilan massa untuk beraudiensi dengan Gubernur Sulawesi Tengah Kamis. Nanti besok, tadi diharapkan lebih dari 5 orang, boleh lebih dari 5 orang. Datang bersama kuasa hukum, korlapnya, dan Bang Agus juga ada, teman. Nanti bersama-sama dengan mereka untuk kita diskusikan ini bagaimana solusinya. Sebenarnya Bapak Gubernur sudah tahu ini masalah. Ada keunikan di Donggala, ini kan karena otonomi daerah, perlu Bapak Gubernur akan mendiskusikan apa solusi yang terbaik nanti untuk itu. Usai mendengarkan penjelasan tersebut, ratusan pegawai P3K Kabupaten Donggala tersebut akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Mereka berharap tuntutannya bisa direspon dengan serius oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan membantu penyelesaian gaji P3K. Ikram Boyaoge dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Polda Sulawesi Tengah menggelar apel gelar pasukan tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Apel yang digelar di halaman Polda Sulteng Rabu pagi menjadi bentuk kesiapan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim di musim hujan. Kegiatan ini melibatkan ratusan personel TNI, Polri, BPBD, Basarnas, PMI, dan sejumlah stakeholder lainnya. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolda menyampaikan sepanjang tahun 2025 telah terjadi lebih dari 2.600 peristiwa bencana di Indonesia, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan. Indonesia ini termasuk ring of fire dan ini potensi bencananya cukup tinggi, termasuk pengaruh dengan iklim, ya, iklim global, iklim kita yang ekstrim, itu berpengaruh terhadap bencana yang ada di tanah air. Terkhusus yang ada di Sulawesi Tengah, di mana Sulawesi Tengah kan pengalaman beberapa tahun yang lalu ada bencana tsunami, bahkan ada likuidifikasi yang mana ini berdampak beberapa masyarakat menjadi korban, baik itu korban jiwa, harta dan benda, dan lain sebagainya. Berdasarkan data BMKG, sebesar 43% wilayah Indonesia telah masuk musim hujan. Dengan puncaknya diperkirakan terjadi antara November 2025 hingga Januari 2026. Fenomena La Nina lemah juga diprediksi terjadi yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di wilayah selatan Indonesia, termasuk Sulawesi.
Situasi ini menjadi peringatan dini bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Dalam apel ini, Kapolda menegaskan pentingnya deteksi dini wilayah rawan bencana, simulasi penanggulangan darurat, serta koordinasi lintas sektoral yang terpadu. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.